Kami dari kelompok KKN yang mengusung tema urban farming yang ramah lingkungan, pada kesempatan ini akan menampilkan video tentang pemeliharaan tanaman pakcoy. Yuk, mari kita simak. Urban farming secara singkatnya bercocok tanam di lahan terbatas. Urban farming adalah cara bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan yang dianggap sejalan dengan keinginan masyarakat kota untuk menjalani gaya hidup sehat. Urban farming ini menerapkan sistem penanaman organik di mana tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintetis. Maka dari itu, hasil panen urban farming ini lebih menyenangkan loh guys. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemeliharaan pada tanaman pakcoy. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai penyulaman, yang kedua itu ada penyiraman dan pemupukan, lalu yang ketiga ada pengendalian gulma, yang keempat ada pengendalian hama, dan yang terakhir itu ada pengendalian penyakit. Selanjutnya, yuk simak. Pertama, penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan untuk mengganti tanaman yang mati, rusak, atau pertumbuhannya yang tidak normal. Penyulaman tanaman biasanya dilakukan antara 4 hingga 7 hari setelah tanam. Penyulaman dilakukan apabila ada tanaman yang mati atau tumbuh secara abnormal, dan bibit yang digunakan untuk penyulam haruslah berasal dari bibit yang sama, dengan harapan tanaman yang ada tumbuh secara seragam. Untuk perlakuan penyulaman, ada yang 4 hingga 7 hari setelah tanam, ada juga yang 3 hari setelah tanam, karena pada saat itu sudah dapat terlihat adanya tanaman yang pertumbuhannya tidak normal. Pertumbuhan yang tidak normal itu dapat terjadi disebabkan oleh kesalahan pada saat penanaman. Kedua, penyiraman dan pemupukan. Tanaman pakcoy memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan permintaan yang terus menaik. Upaya meningkatkan keuntungan dapat dicapai melalui peningkatan produksi yang dilakukan melalui pemupukan dan penyiraman. Untuk memenuhi kebutuhan air dan menjaga ketersediaannya, diperlukan penyiraman. Pada salah satu penelitian, frekuensi penyiraman 3 hari sekali lebih baik karena dihasilkan tanaman yang lebih tinggi daripada penyiraman 1 atau 2 hari sekali. Penting untuk memperhatikan penyiraman yang tepat. Apabila kebutuhan air tercukupi, dapat membantu akar untuk menyerap unsur hara dalam tanah. Upaya meningkatkan kesuburan dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik, yaitu pemberian pupuk kompos sesuai dengan tema ramah lingkungan. Pemberian pupuk melalui akar dapat dilakukan secara disebar atau broadcasting. Keuntungan memberi pupuk secara broadcasting yaitu lebih hemat waktu, tenaga kerja, dan mudah diaplikasikan untuk pemupukan tanaman budidaya. Gambaran sedikit mengenai gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh tidak pada tempatnya, tumbuhan yang tidak dikehendaki, dan tumbuhan yang dapat mengganggu usaha manusia dalam usaha tani yang dapat menurunkan kualitas hasil. Gulma pada tanaman pakcoy dapat mengakibatkan pakcoy tidak dapat tumbuh secara maksimal. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan gulma. Dan salah satu caranya dengan pemusaan. Pemusaan adalah teknik budidaya yang tepat untuk mendukung pertumbuhan pakcoy. Tujuan dari pemusaan ini agar memperbaiki kesuburan, menjaga kelembaban tanah, dan mencegah timbulnya rumput. Salah satu jenis mulsa adalah mulsa organik yang berasal dari tanaman sisa pertanian atau selasah, seperti potongan-potongan daun, ranting, serbuk gergaji, jerami, dan alang-alang. Hasil dari proses pemulsaan organik adalah terbentuknya pupuk serasah. Cara memasang mulsa serasa atau jerami ini dengan menaburkan serasa di permukaan tanah tanamannya. Seperti ini, mudah kan teman-teman? Berikutnya adalah penanganan hama di tanaman pakcoy. Tentu saja tanaman pakcoy tidak terlepas dari banyak hama. Namun, tenang saja, banyak cara untuk menanganinya. Salah satunya adalah pestisida nabati. Apa sih pestisida nabati itu ya? Nah, berikut akan saya berikan contohnya. Pestisida nabati adalah suatu pestisida yang dibuat dari bahan organik. Contohnya, bawang merah ini. Hancurkan bawang merah tersebut, lalu campurkan dengan air serta bahan-bahan lain sesuai dengan hama yang akan dihadapi. Setelah itu, saring dan masukkan ke dalam wadah untuk digunakan atau disemprotkan pada tanaman. Tentu saja pestisida nabati ini tidak terbatas pada bawang merah. Masih banyak bahan lain yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati dan memiliki khasiat yang berbeda-beda. Silahkan dicoba ya kawan-kawan.
sering ditemui pada tanaman pakcoy yaitu bercak alternaria yang disebabkan oleh Alternaria brassicae. Nah, untuk mengendalikan dan mencegah adanya penyakit tersebut, ada beberapa cara nih. Yang pertama yaitu dengan sanitasi lingkungan. Yang kedua adalah mengatur jarak tanam. Yang ketiga bisa juga dengan menggunakan pestisida nabati. Berikut merupakan alat untuk membuat pestisida nabati. Lalu ada bahannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengupas bawang putih. Lalu tumbuk bawang sampai halus. Oke, sudah halus, masukkan ke dalam wadah. Masukkan minyak. Lalu diaduk. Tunggu 24 jam. Masukkan air. Masukkan sabun. Aduk lagi. Saring. Terakhir, masukkan ke dalam botol. Pesnap siap digunakan dengan lakukan pengenceran. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, hama, dan penyakit tanaman. Kegiatan pemeliharaan ini perlu dilakukan dengan baik, benar, dan secara periodik agar proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat berjalan secara optimal. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.